Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini kita belajar tentang Kristen ateis. Kristen ateis bagian ketiga. Nats yang kita baca adalah Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita belajar kebenaran firman Tuhan beberapa hari yang lalu dari Kristen ateis bagian pertama, yaitu percaya Tuhan, sudah jadi orang Kristen, pergi ke gereja, tetapi kita tidak mengenal dia. Tidak mengenal dia dalam arti tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita tidak baca Alkitab, kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita hidup untuk diri kita sendiri, hidup kita dikendalikan oleh daging, bukan perintah-perintah Tuhan. Kita masih manusia lama, sekalipun kita menjadi orang Kristen, pergi ke gereja. Kita seperti orang percaya atau orang Kristen, tetapi tidak mengenal Tuhan atau ateis. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah orang Kristen yang sudah datang ke gereja atau pergi ke gereja. Dia percaya Tuhan tetapi tidak yakin Tuhan itu mengasihinya. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Kita tidak berurusan lagi dengan dosa. Tuhan begitu mengasihi kita. Kita menjadi milik Allah. Sekalipun ketika kita sudah lahir baru, tapi kita hilaf, kita berbuat dosa, Tuhan mampukan kita untuk bangkit kembali. Kita hidup untuk Allah, untuk selama-lamanya. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang orang-orang Kristen yang sudah pergi ke gereja atau menjadi orang percaya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidupnya dilanda oleh kekhawatiran. Hidupnya diliputi melulu oleh kekhawatiran. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur malam, dia diliputi kekhawatiran. Ya, khawatir terhadap anak-anaknya, khawatir terhadap keluarganya, khawatir terhadap usahanya, dan lain sebagainya. Segala sesuatu dikhawatirkan. Ya, orang tersebut lebih percaya pada kemampuan atau kapasitas sendiri daripada kita mengandalkan Tuhan. Sama sekali hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupannya. Khawatir terus. Dan seperti orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui Tuhan, seolah-olah hidupnya segala sesuatu dilakukan sendiri. Ya, orang itu adalah orang yang khawatir tetapi tidak mampu mengendalikan kehidupannya. Seolah-olah dirinya adalah pengendali untuk kehidupannya dalam menghadapi setiap pergumulan, kekhawatiran di dalam kehidupannya. Bahkan orang itu kadang-kadang tidak percaya diri, sehingga apa yang terjadi, ada khawatir. Katakanlah dalam menghadapi masa bencana COVID ini, dia merasa tidak mampu dalam menghadapi bencana COVID ini. Karena apa? Tabungannya sudah menipis, dia di PHK, dan lain sebagainya. Banyak pengeluaran keuangan yang harus dihadapi. Dia tidak percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dia. Dan pada akhirnya hidupnya dilanda kekhawatiran. Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Maka oleh karena itu, daripada kita khawatir, dan ketika kita khawatir kita tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan kehidupan kita. Kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Langkah-langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Maka langkah yang terbaik adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak. Tidak ada lagi ketakutan, tidak lagi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ajak saudara-saudara untuk membaca ayat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan katakan,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jangan takut. Tuhan selalu pelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita khawatir karena apa, Bapak Ibu? Karena kita gagal di dalam mengejar keinginan daging kita atau kebahagiaan menurut kita. Jadi kalau kita banyak uang, punya rumah, mobil, dan kita bisa berlibur, itu artinya kebahagiaan. Tetapi ketika kita tidak bisa menggapai kebahagiaan itu, ada perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang melanda dalam kehidupan kita. Kita khawatir karena kadang apa yang kita pikirkan tentang kebahagiaan belum tentu itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak untuk kita. Dia memelihara kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, penyakit khawatir ini adalah penyakit seumur hidup dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita gagal menggantikan mamon di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah pergi datang ke gereja, sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, mamonlah yang menjadi Tuhan kita. Jadi penyakit khawatir ini disebabkan oleh mamon yang menjadi Tuhan kita. Ketika mamon itu kita miliki, kita kuasai, maka apa yang terjadi? Tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Karena kita merasa dengan mamon itu kita bisa menghadapi segala-galanya. Bahkan kita bisa membeli kebahagiaan. Sehingga apa yang terjadi? Kita terikat dengan mamon tersebut, dan mamon inilah yang menyebabkan kekhawatiran. Terkadang ketika kita memiliki mamon tersebut, hidup kita diberkati, hidup kita berlimpahan, masih tetap kita merasa kekurangan, dan pada akhirnya ketakutan, kekhawatiran terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak pernah untuk Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Makanya Lukas 13 ayat 34 katakan, di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Lukas 13 ayat 34 Tuhan katakan lebih banyak demikian. Sehingga ketika kita lebih banyak mamon yang kita kuasai, yang kita miliki, ada perasaan aman. Tetapi ketika kita tidak memiliki uang tersebut atau mamon tersebut, maka ada ketakutan, kekhawatiran. Sehingga apa yang dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, sesuai dengan 1 Timotius 6 ayat 10. Demikianlah terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kompetitor nomor 1 untuk hati kita dalam kita mengejar kebenaran atau mencari Tuhan atau hidup sebagai anak-anak Tuhan, kompetitor yang pertama adalah mamon. Ya. Dan katakanlah mamon itu sekalipun kita sudah lahir baru menjadi orang percaya, mamon masih menguasai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar ketika kita mengejar Tuhan dan tidak terikat dengan uang, Bapak Ibu bisa merasakan disitulah letak kecukupan. Sekali lagi, ketika hidup kita mengejar Tuhan dan hidup kita mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tidak terikat dengan uang sama sekali, kita tidak dibatasi dengan persepuluhan, tapi kita dibatasi dengan, atau kita dikuasai oleh belas kasihan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga mamon tidak lagi mengikat kita, Bapak Ibu. Segala sesuatu, bahkan hidup kita, waktu, uang, tenaga, dan lain sebagainya, kita persembahkan untuk Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhanlah milik kita. Disitulah baru kita bisa mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita, karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, dan kita mengalami Tuhan, kita mengalami penyertaan Tuhan. Disitulah kata kecukupan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kedamaian, ada kepuasan, ada sukacita di dalam kehidupan kita ketika kita tidak lagi terikat dengan mamon, dan hidup kita memuliakan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Dengan kata lain,
uang atau mamon hanya dijadikan alat untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bertindak. Maka segala kekhawatiran, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak lagi mengikat kehidupan kita, tidak lagi menguasai kehidupan kita. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, adalah manusia, adalah manusiawi, tetapi kita tidak diikat atau dikuasai perasaan khawatir itu. Nah, hari ini kita belajar jadi orang-orang percaya yang bukan ateis. Artinya kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, tidak ada perasaan ketakutan, kekhawatiran dalam menghadapi kehidupan ini, karena kita percaya masa depan kita, rancangan kehidupan kita adalah rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua yang mengasihi Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.